Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Paris Kevin, dengan NIM 2502 1106 0045. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Cara Mengantisipasi Terkena Phishing yang terdapat pada media sosial. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Di sini ada 3 poin yang saya ambil, yaitu yang pertama, definisi phishing, yaitu teknik penipuan cyber yang memancing orang untuk memberikan informasi sensitif berupa data pribadi, akun, finansial, dan lain-lain. Yang kedua, risiko phishing yang terjadi di Indonesia. Tercatat 26.675 laporan serangan pada kuartal pertama 2023 dengan media sosial yang menjadi sasaran paling sering sebanyak 45%. Yang ketiga itu kerentanan media sosial. Jadi, pengguna media sosial itu mudah terkena phishing karena interaksi yang cepat dan tingginya kepercayaan terhadap platform media sosial tersebut. Oleh karena itu, di sini saya memiliki rumusan masalah, yaitu yang pertama, jenis-jenis phishing yang sering terjadi di media sosial. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang membuat pengguna rentan terkena phishing di media sosial. Yang ketiga yaitu cara atau langkah pengguna media sosial untuk mengantisipasi serangan phishing. Selanjutnya masuk pada tujuan penelitian, yaitu yang pertama, mengetahui bentuk dan metode phishing yang digunakan di media sosial. Yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor kerentanan pengguna. Yang ketiga yaitu merumuskan cara atau langkah pencegahan serangan phishing pada media sosial. Selanjutnya kita masuk pada manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penyediaan kerangka strategi mitigasi jaringan terintegrasi merumuskan dasar teoritis berupa kerangka strategi mitigasi yang pertama kali menggabungkan pendekatan teknis dan perilaku untuk penanganan ancaman cyber. Yang kedua yaitu manfaat praktis, yaitu pondasi untuk model edukasi cyber yang efektif, memberikan landasan yang dapat digunakan oleh peneliti dan praktisi untuk merancang serta mengimplementasikan model edukasi keamanan cyber yang terbukti lebih efektif dan komprehensif. Selanjutnya, penelitian yang relevan. Yang pertama yaitu Frankenstein dan Flowerday pada tahun 2020 yang menekankan kerentanan tinggi pengguna media sosial karena pola interaksi yang cepat dan impulsif. Yang kedua yaitu Monsi pada tahun 2025 yang mengidentifikasi serangan modern dengan memanfaatkan penyamaran akun dan pesan verifikasi yang dipalsukan. Yang ketiga yaitu Jabir pada tahun 2025 yang menyoroti tantangan pendeteksi akibat kemajuan teknologi AI generatif yang menciptakan konten palsu yang meyakinkan. Yang keempat yaitu Soka dan kawan-kawan pada tahun 2025 yang menegaskan pentingnya edukasi dan peningkatan kesadaran pengguna sebagai bentuk perlindungan dasar. Selanjutnya kita masuk pada landasan teori. Yang pertama yaitu phishing. Seperti yang kita tahu, phishing adalah kejahatan cyber yang menipu korban untuk memberikan informasi sensitif berupa kata sandi, informasi keuangan, melalui umpan palsu seperti tautan, pesan, situs tiruan. Yang kedua yaitu cara kerja phishing. Cara kerja phishing yaitu meliputi 5 langkah utama. Yang pertama perencanaan, kedua pembuatan umpan seperti pesan, tautan, dan halaman palsu. Yang ketiga penyebaran, yang keempat interaksi dengan korban, dan yang kelima pengambilan data. Selanjutnya yaitu landasan teori selanjutnya, phishing pada media sosial. Jadi media sosial itu menjadi sasaran utama karena sifatnya yang terbuka dan interaktif. Contohnya itu angler phishing, yaitu akun layanan pelanggan palsu, dan fake verification, badge scam, pesan verifikasi palsu, yang sering digunakan untuk phishing pada media sosial. Selanjutnya yaitu faktor kerentanan pengguna,
yaitu yang pertama yaitu dari aspek psikologis. Jadi kecenderungan mempercayai akun familiar dan bertindak impulsif itu terkadang membuat kita terkecoh oleh sebuah phishing yang menyerang kita. Yang kedua yaitu minimnya literasi digital. Jadi ketidakmampuan mengenali karakteristik tautan yang berbahaya atau pola domain palsu yang akan menjerumuskan kita ke kejahatan cyber yang akan mengambil data kita. Selanjutnya yaitu upaya antisipasi dan pencegahan. Yang pertama yaitu secara teknis, berupa periksa keaslian URL, aktifkan autentikasi dua faktor yaitu atau 2FA. Yang ketiga yaitu hindari tautan yang meragukan. Yang kedua secara perilaku sebagai kita pengguna media sosial, kita harus meningkatkan literasi digital, bersikap skeptis terhadap pesan dari sumber yang tidak dikenal, dan yang terakhir itu ikuti pelatihan keamanan. Selanjutnya kita masuk pada jenis penelitian, yaitu penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan di mana untuk menyajikan gambaran komprehensif mekanisme serangan phishing dan mengidentifikasi strategi pencegahan yang efektif. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur atau literatur review yang berisi data dari jurnal, artikel ilmiah, laporan keamanan cyber, dan penelitian terkini tentang phishing pada media sosial. Selanjutnya metode penelitian yang ini berupa analisisnya itu meliputi yang pertama identifikasi jenis-jenis phishing, yang kedua analisis pola kerja phishing, yang ketiga evaluasi faktor kerentanan pengguna, dan yang keempat yaitu penyusunan strategi mitigasi. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek penelitian ini terdapat pada pengguna media sosial secara umum tanpa batasan platform tertentu. Jadi mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain. Selanjutnya masuk pada instrumen penelitian. Yang pertama itu pedoman, analisis literatur. Yang kedua catatan data. Yang ketiga dokumentasi serangan phishing. Yang keempat rekapitulasi hasil penelitian terdahulu. Sekian terima kasih dari presentasi proposal penelitian saya. Terima kasih.